Selamat pagi, kembali lagi bersama kami di Petani Bali Official. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan yang sudah subscribe, selalu ingat untuk mengklik tombol loncengnya sehingga mendapatkan video-video terbaru dari kami tentang budidaya porang. Jadi terima kasih. Silakan kita simak videonya. Selamat pagi teman-teman petani semua. Saya kembali lagi melaporkan dari puncak gunung di Karangasem, tepatnya di Bukit Surga, Desa Bebandem. Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem di Karangasem. Nah, ini lahannya kemarin sudah dibersihkan karena di lahan ini tanami banyak pohon salak ya. Karena kurangnya pemupukan dan memang salaknya sudah tidak banyak berproduksi, jadi salaknya ini dikalahkan dan diganti dengan penanaman orang. Kemarin lahan ini sudah dibersihkan. Jadi memang lahan ini tidak ada gulmanya, tapi setelah dibersihkan gulmanya kembali naik. Nah, tahap pertama dari pengolahan lahan adalah dengan pembersihan lahan itu sendiri. Bisa dilakukan secara manual, kimiawi, atau dengan biologis. Tapi yang paling repot dan paling aman adalah dengan manual. Manual ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat seperti sabit pemotongan atau menggunakan mesin pemotongan rumput. Jadi kita bisa lihat lahan ini memang sudah bersih. Pohon-pohon juga sudah banyak yang dipangkas karena biar matahari juga banyak yang masuk ke sini, jadi tanaman porangnya bisa tumbuh dengan baik. Jadi ini sisa-sisa dari pohon-pohon yang kemarin sudah dipotong. Nah, ini kita bisa lihat di sini lahannya sudah cukup bersih, tinggal nanti kurang digemburkan lagi sehingga nitrogennya banyak terkandung di tanah, jadi bisa bagus untuk tanaman itu sendiri. Dan di sini terlihat ini adalah polybag untuk pembibitan. Tapi di sini juga sudah ada pembibitan polybag yang tumbuhan porangnya sudah tumbuh menggunakan umbi belah ya. Nah, kemarin di sini cuma ada 9. Sekarang sudah banyak. Wah. Ini mau saya buka karena ada tumbuhan porang yang tertimpa ya. Nah, jadi sangat kasihan sekali teman-teman, porangnya ada yang tertimpa. Seperti ini ya, bisa kita lihat ini dari umbi yang memang kecil ya, memecah. Wah, dalam budidaya apapun itu kita perlu yang namanya
pembersihan lahan, baik itu gulma atau tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon lain yang mengganggu sirkulasi dari matahari terhadap tumbuh kembang dari tanaman itu sendiri. Jadi jika kita ingin kualitas tumbuhan dari bibit budidaya yang kita budidaya mau bagus, ya kita memang harus banyak mengalahkan tumbuhan, seperti meluangkan waktu untuk membersihkan gulmanya. Kalau di musim hujan, gulma kan sangat banyak sekali tumbuh. Jadi pada musim kemarau dia sedikit sekali tumbuh karena dia kan perlu yang namanya air dari air hujan. Jadi ketika itu adalah masa hujan, maka yang diperlukan adalah air oleh gulma. Jadi kita harus lebih giat membersihkan di saat musim hujan, karena pertumbuhan gulma itu sendiri dapat menurunkan kualitas dan kuantitas dari produksi yang budidaya yang ingin kita budidaya. Jadi apapun itu ya, kita harus membersihkan lahannya dengan baik, dimana membersihkan lahan itu memang memerlukan waktu, tenaga, dan harus terperinci sekali, sangat rumit karena tidak bisa menggunakan cairan kimia ya, karena cairan kimia dapat merusak dari struktur tanah itu sendiri. Jadi sangat rugi sekali kalau kita melakukan pemupukan tapi membersihkan gulma menggunakan cairan kimia. Jadi itu sama juga bohong, karena tanah itu akan mati dan tidak akan bisa membuat tanaman budidaya kita itu menjadi subur. Jadi ini kita bisa lihat kabut sudah datang karena sudah 2 hari ya. Di sini ini adalah hujan. Jadi kabut itu datang dari bawah. Jadi kita sini pandangan kita sangat pendek sekali ya, rendah. Tapi masih kelihatan. Nah, itu adalah suara mesin untuk pemotongan rumput. Nanti setelah kita potong dulu menggunakan pemotong rumput, setelah beberapa hari nanti kita akan bersihkan congkel dia biar ininya tidak tumbuh. Nah, rencananya nanti di sini akan menggunakan plastik mulsa rencananya. Cuma ini baru rencana aja, belum tahu apakah akan pakai atau tidak. Nah, tapi nanti kita lihat. Jadi lahan ini dulu ditanami porang ya, tapi cuman karena di sini ada yang tumbuh ada yang tidak, jadi kita tidak tahu apakah dia kelangsungannya itu tumbuh dengan baik atau tidak. Jadi karena di sini sangat lebat sekali tumbuhan gulmanya, jadi kita potong dulu menggunakan mesin karena ini lumayan agak tinggi dan lumayan banyak. Nanti setelah ini baru kita akan ulang untuk penanaman porangnya. Jadi kita bongkar semua nanti rencananya. Habis itu nanti kita ulang semua. Jadi nanti kita campuri lagi sehingga gulmanya yang bagian bawah-bawah itu bisa terangkat dan
dihilangkan semua. Ya, perlu kita ketahui ya, untuk lahannya yang cukup besar, dari lebih dari setengah hektar ke atas, itu memerlukan waktu untuk pembersihan lahan. Jadi sebisanya pembersihan lahan bisa dilakukan terlebih dahulu. Terus kalau tidak ingin gulmanya tunggu lagi, boleh menggunakan plastik mulsa dulu sehingga nanti tidak repot lagi, dan ketika pas mau penanaman tinggal dibuatkan lubang lagi untuk menaruhan bibit dan penanaman nanti. Kembali lagi ya, kemarin lahan ini sudah diberikan penyemprotan dengan menggunakan H2O2. Nama lainnya adalah hidrogen peroksida. Tujuannya adalah untuk sebagai zat oksidasi ya, secara mudah. Hidrogen peroksida itu sebagai suplemen oksigen pada tanah, dimana hidrogen peroksida ini memang adalah bahan kimia namun aman digunakan pada lahan pertanian. Pemberian hidrogen peroksida pada lahan adalah untuk, dan pada tanaman adalah untuk mencegah pembusukan akar hingga menjauhkan serangga dari daun dari tanaman itu sendiri. Ketika diaplikasikan pada tanah akan membuat tanah itu lebih sehat. Manfaat hidrogen peroksida terhadap tanaman adalah untuk mencegah pembusukan akar, mempercepat pertumbuhan tunas, membantu mengusir jamur tanaman, dapat bermanfaat sebagai pupuk, dan menjauhkan dari yang namanya serangga. Wah, kemarin 2 minggu lalu sudah disemprot dengan lahan ini sudah disemprot dengan hidrogen peroksida. Minggu lalu sudah diberikan campuran dolomit dengan garam. Nah, hari ini diberikan pupuk bokasi, pupuk organik. Tujuannya pemberian pupuk organik adalah untuk memperbaiki struktur tanah sehingga unsur haranya itu bisa berkembang ya. Terlebih pada tanah yang padat dan agak seperti teksturnya seperti tanah liat. Jadi struktur tanah itu bisa diperbaiki dengan pemberian pupuk dasar, menggunakan pupuk organik pada tanah sebelum penanaman. Sebarnya adalah seperti sama dengan pupuk, dengan pemberian kapur dolomit, hanya disebar merata pada tanah, pada lahan. Kita lihat ya, di sini pada atasnya gulma ini masih terlihat pupuknya hitam-hitam ya. Seperti ini, diberikan merata kepada tanah sehingga minimal tanahnya semua ditutupi oleh
Lahan ini luasnya adalah 1 hektar 200. Kami menggunakan keseluruhan adalah 30 kampil kurang lebih. 30 kampil itu beratnya sekitar 50-70 kilo per satu saknya. Nah, seperti itu ya di sana ya tempatnya. Nah, diberikan merata kepada tanah. Ya, simak terus video kami. Kebetulan saya ada project untuk membuat video tentang dari awal pengolahan lahan untuk tanaman porang sampai akhirnya nanti panen. Jadi kita lihat aja, saksikan, ingat ditonton videonya sampai habis. Ada videonya pendek, ada videonya panjang, tapi ya silakan tonton sampai habis. Terima kasih.